Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Hari ini Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi dari dunia politik, yaitu silaturahmi mantan kepala desa dan perangkat desa beserta tokoh masyarakat yang diinisiasi oleh Bapak Sugiartono SH MSI, mantan Sekdes Jenggawa dan juga mantan Lurah Gebang, dengan menghadirkan narasumber utama yaitu Bapak Bukri SPD MSI, mantan anggota DPRD Kabupaten Jember dari PDI Perjuangan 2 periode. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Sugiartono SH MSI, yang saya hormati tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini, yang saya hormati tokoh pemuda yang juga turut hadir di kesempatan malam hari ini, dan seluruh saudara-saudara yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Selamat datang. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran yang Rabbi, yang mana di kesempatan malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka memenuhi undangan dari Sohibul Bait Bapak Sugiartono SH MSI. Mungkin saudara semua yang hadir, tokoh masyarakat mungkin bertanya-tanya acara malam hari ini dan tema acara malam hari ini. Setelah ini panjenengan akan mengetahui maksud dan tujuan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliau kita sekalian ada di alam yang terang benderang, yakni dengan adanya agama Islam. Saudara semua yang hadir malam hari ini yang berbahagia, saya Muhammad Abdul ditugaskan untuk pembawa acara malam hari ini akan membacakan susunan acara yang telah disusun rapi oleh Sohibul Bait malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Sohibul Bait. Yang ketiga, penyampaian materi yang mana hal ini akan disampaikan oleh Bapak Bukri, mantan anggota DPRD Kabupaten Jember. Yang keempat, sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Habib Anis. Acara yang kedua, sambutan dari Sohibul Bait yang mana dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sugiartono SH MSI. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bermufajaah di antara para tokoh masyarakat, teman-teman mantan kepala desa, teman-teman perangkat yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim bersama. Tentu ini bagian dari ciri khas daripada umat Islam, bagian dari silaturahim yang katanya para sesepuh, para kiai, orang namanya silaturahim ini yang panjang umur, kemudian yang kedua ya banyak rezeki dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para bapak, utamanya tokoh masyarakat,
saya tidak mengundang secara tertulis karena memang situasi dan kondisi dan eranya sudah seperti era digital, sehingga saya membentuk grup, kemudian saya share di grup. Alhamdulillah teman-teman yang banyak merespon hadir pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, maksud dan tujuan pertemuan pada malam hari ini. Yang pertama, saya di situ temanya memang menyikapi kondisi menjelang pilkada tahun 2024. Tetapi mohon maaf, perlu kami sampaikan bahwa kami ini bukan tim sukses, bukan Pak. Bukan tim sukses salah satu calon, bukan. Cuman kepingin kumpul-kumpul aja dengan masyarakat. Kalau di kota itu bisa mengadakan dialog, bisa mengadakan diskusi, di tingkat kecamatan, di desa juga bisa. Ternyata panjenengan hadir, ini bagian daripada responsif dari panjenengan, paling tidak mempunyai gambaran tentang situasional menjelang pilkada tahun 2024. Ya. Dan saya tidak membawa misi KPU, tidak. Saya tidak membawa misi Bangkesbang, tidak, untuk mengkondusifkan wilayah dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Panjenengan mau tidak mau, suka atau tidak suka, untuk tahun 2024 ini akan dilaksanakan pilkada pemilihan bupati. Nah, karena itu tidak ada salahnya kita sifatnya bukan tanya jawab, tapi sharing lah istilahnya. Jadi bukan berarti kami berbicara di sini orang yang banyak memahami tentang kondisi dan situasi politik, ini juga tidak. Mungkin saya juga banyak belajar kepada panjenengan semua bahwa kira-kira apa aspirasinya panjenengan untuk disampaikan kepada kami akan mengakomodir. Kemudian selanjutnya kami buka saja beberapa hari, minggu atau bulan yang lalu, kami beberapa orang memang menghadiri undangan salah satu calon bupati, Pak, di Jember. Ya. Termasuk mantan kepala desa, tokoh masyarakat, segala macam. Tetapi ketika saya umpan balik untuk klarifikasi kepada salah satu calon, saya WA, saya telepon, tidak respon. Nah, ini kami pun juga tidak memaksakan, karena itu bagian daripada kita untuk menentukan pemimpin Jember yang akan datang. Nah, kami mencoba untuk menampung aspirasi panjenengan. Sebelumnya mungkin apa yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah renungan, sebuah wacana kepada panjenengan semuanya, bahwa sampai saat ini calon bupati dan calon wakil bupati ini masih belum ada penetapan, Pak. Ya, belum ada penetapan. Jadi saya buka sedikit keran ini tentang wacana yang ada di Jember, gambaran pilkada yang ada di Jember. Sementara yang mengemuka ini 3 orang, Pak. 3 orang, 4 orang dari independen, Gus Jadid ya, sama apa itu? Mas Gus Jadid sama Arismaya. Ini tim independen, Pak. Jadi calon independen tidak melalui parlemen, tidak melalui koalisi dengan partai. Nah, sementara yang satunya Bu Farida juga masih dalam kondisi komunikasi politik, termasuk GMD, termasuk Pak Wa'id. Ya. Kami bukan calon tim sukses, Pak, terus terang saja, enggak. Cuma kepingin silaturahmi terakhir kepada panjenengan, kepingin menampung aspirasinya panjenengan, karena ini ada salah satu calon juga yang membisik saya, kira-kira masyarakat ini butuh pemimpin seperti apa, Pak Rono. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mungkin nanti apa-apa yang disampaikan panjenengan, kami akan mengakomodir untuk disampaikan kepada yang dekat dengan kita. Artinya yang katakan kalau kita mau membentuk semacam gerbong komunikasi, gerbong komunitas, ya kita sampaikan nanti. Kita memahami dan menyadari bahwa di tengah-tengah masyarakat itu bagian dari demokrasi adalah kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih. Saya kira itu wajar. Panjenengan sudah punya konsep, panjenengan punya bayangan yang akan didukung salah satu calon, itu bagian dari demokrasi. Saya kira wajar sudah. Ya, kita bukan tim sukses. Nah,
Tapi kami mencoba untuk melakukan semacam penajaman koordinasi dengan teman-teman. Kalau memang nanti mengkerucut, kita membawa gerbong untuk dimintai tolong salah satu calon, ya kita akan koordinasi dengan panjenengan semuanya. Mungkin kami juga akan, insya Allah akan menghadirkan calon nanti di tengah-tengah panjenengan, supaya langsung menyampaikan. Ini harapan saya. Jadi, kalau bahasa konteks ahli bahasa, itu kan panjenengan sudah sering mendengar, melihat tentang rekomendasi dan surat tugas. Kalau pemahaman kami sudah menyampaikan kepada teman-teman parlemen, tim sukses dari beberapa calon, yang namanya rekomendasi itu adalah persyaratan. Persyaratan untuk maju sebagai calon bupati. Tetapi kalau surat tugas, ini adalah perintah dari atasan untuk dilaksanakan oleh bawahan. Ini yang kadang-kadang masih menjadi hambar dipahami oleh masyarakat. Apa itu rekomendasi, apa itu surat tugas. Nah ini sampai sekarang masih belum terjadi apa-apa. Artinya belum, mundian meturan kita sepa. Ya. Saya tanya, contoh sekarang, Cikarimula ketemu saya, gimana Ji? Katanya jenengan anu, iya Pak Nono, saya ketemu dengan Bu Faida, saya komunikasi dengan Pak Wahid, tapi belum ada kepastian deal. Ya. Jadi Karimula ini bidikannya ya P2 mungkin ya. Karena nanti kalau Fawaid ini yang jelas kursinya sudah cukup 10. Cuman tinggal tambahin dari partai lain. Ya. Tapi Karimula sebelaku pengendali Golkar, ketua DPD Golkar, itu kan mendapatkan 6 kursi. Tinggal nambahin 4. Misalnya Golkar nanti bergabung dengan P3 yang 5 kursi, selesai, lebih dari 1. Sudah 11 kursi. Nah, cuman ini kan tawar-menawar. Apa kontribusinya calon kepada partai? Ada yang menawarkan satu kursi di partai itu 1 M. Ya. Misalnya seperti Golkar misalnya, kalau 1 M 6 kursi berarti 6 M. Itu bagian daripada biaya kemenangan, ya, biaya kemenangan memang, biaya kampanye segala macam, istilahnya seperti itu. Jadi sekarang ini sampai sekarang Pak, belum ada kepastian. Ya. Kalau Fawaid barangkali sudah terlalu pede, misalnya dia sudah mendapatkan 10 kursi, kemudian dia menawarkan kepada para calon wakil bupati, bisa saja dia buka lapak. Ya, Anda mau jadi wakil saya jadi sudah 10 kursi sudah cukup. Cuman Anda mau berani berapa? Nah ini ada bahasa kasarnya seperti itu. Nah ini yang perlu dipahami oleh Bapak sekalian. Kalau memang sepakat nanti ada pertemuan lanjutan, insya Allah saya akan menghadirkan salah satu calon yang kita dukung. Kenapa Pak? Sekarang idealisme terus terang aja Pak. Idealisme itu kalah dengan materi Pak. Ya, kita pahami. Dan saya tidak menyalahkan masyarakat. Karena pesta demokrasi, pestanya masyarakat. Ya. Nah oleh karena itu, monggo silakan Pak. Oh ini dari Balung. Salam warahmatullah. Monggo Pak Andori. Silakan. Jadi itu Pak, peta perpolitikan di Kabupaten Jember menjelang Pilkada tahun 2024 ini masih belum ada kepastian. Insya Allah mungkin akhir bulan Agustus ya Pak Anu ya. Akhir bulan Agustus sudah ada kepastian calonnya si A dan wakilnya si B. Jelas. Tarik menarik sekarang masih Pak. Nah ini perlu dipahami oleh panjenengan semuanya. Kalau jenengan memang mau bergabung dengan kita, tidak terlalu fanatik kepada partai lain atau calon lain, mari kita satu gerbong. Kita hadirkan nanti, kita dengarkan nanti paparannya calon bupati ini seperti apa, jenengan sendiri nanti yang mengetahui. Dan itu banyak Pak aspirasi yang disampaikan masyarakat itu kepala calon bupati. Ya. Jadi gaya dan modelnya calon bupati sekarang ini dalam mencari masa itu berbagai macam model, berbagai macam cara. Ada yang belusukan ke pasar, ada lomba manu. Kalau perlu ada hitanan diundang meskipun kecil-kecil datang. Ini sekarang karena butuh, Pak. Nah, dengan ini dibutuhkan, Pak. Dibutuhkan benar. Cuman mari kita berpikir cerdas. Kita jangan terlalu mohon maaf kalau kita tentunya bergerak dalam ongkos politik sesuatu yang wajar. Tentu ini sudah dipahami, Pak, oleh para calon. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk sambil menunggu Pak Bupri ini mencoba untuk menampung aspirasinya panjenengan. Nanti kira-kira apa yang disampaikan kepada kami, sifatnya hanya kami menampung loh Pak. Kami akan menyampaikan kepada calon yang mendekati kita. Pertama mari
kita syukuri bersama atas rahmat Allah ini. Kita syukuri benar, karena kalau kita pandai bersyukur, insya Allah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Itu ayat apal kabeh, apal semua. Cuma itu melaksanakannya yang sulit. Sehingga paling tidak sering ketemu, sering ngomong itu, insya Allah nanti insya Allah bisa untuk mensyukuri itu. Karena janji Allah kalau kamu bersyukur, nikmatmu akan saya tambah. Salam mari kita limpahkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu satu-satunya Nabi yang diharap syafaatnya besok di hari kiamat. Saya hanya dikasih beberapa menit aja untuk menyampaikan beberapa gambaran politik di Kabupaten Jember. Dan saya kalau melihat politik bukan hanya di Jember, nasional, sedih. Kenapa sedih? Karena saya melihat perilaku politik baik masyarakat ataupun para pelaku politik itu jauh dari harapan pemilih bangsa. Jauh. Apa yang dilarang oleh undang-undang ditabrak, apa yang dilarang oleh Allah ditabrak, apa yang dilarang Rasulullah ditabrak. Ditabrak semuanya. Sehingga kalau sekarang berbicara sejahtera, tidak mungkin. Karena apa? Aturan yang sudah ada, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang sudah dijadikan undang-undang oleh suatu negara, ditabrak semua. Baik oleh penyelenggara, baik oleh para politikus, dan baik oleh masyarakat. Semuanya nabrak. Sudah digariskan sama Allah, sudah digariskan sama Rasulullah. Saking pentingnya dari pemimpin, saking pentingnya dari pemimpin. Pemimpin yang betul-betul adil dijamin masuk surga, tapi sulit itu. Sulit. Gitu loh. Bagaimana mau bekerja dengan baik sekarang? Wong masyarakatnya sekarang tidak memilih orang yang baik. Sampai kan paham, memilih apa? Yang punya uang. Baik kan orangnya sudah nggak beli, nggak dapat suara. Ini fakta Pak. Ini fakta. Itu pelanggaran di undang-undang money politik, dilanggar ya nggak boleh sama negara. Tapi ada pembiaran. Yang kedua sudah dilarang oleh Rasulullah. Laknatullah al-rasi wal murtasi, ya begitu saja. Finnar. Laknat Allah, orang yang nyogok dengan yang menerima sogokan langsung Pak, bukan dosa, neraka. Uang 50 Pak, 5 tahun, setahun 10.000. Ini tugas kita untuk menyampaikan itu. Tugas kita. Jadi dasar ini saya sampaikan dulu agar supaya pemilu untuk Jember ini betul-betul tidak memilih uang masyarakat. Bagaimana caranya tidak memilih uang? Tapi memilih orang-orang yang betul-betul sesuai dengan selera sampean semuanya ini. Gitu loh. Sekarang faktanya banyak sudah pidato-pidato, pulang nggak ada kasih uang, duduk persen apa uang? Ini persoalan Pak. Ini persoalan kepada kita semua. Saya sampai berpikir, apa melaratnya Indonesia karena termakan oleh uang 50, akhirnya hidupnya tidak barokah. Yang hadir, harapan saya yang lalu ayo baca istighfar, yang akan datang jangan. Karena harum Pak uangnya. Kalau sudah harum 50 kalau karuan 1 miliar Pak. Lumayan. Mun second haram dimakan, akhirnya nggak barokah keluarga, akhirnya melarat sampean. Ini bener. Jagung nanggung. Ya paling tak 500 juta, 300 juta dari calon dapat. Mun kalau oleh second ibu, dapat apa rokok sehari kita? Rokok 1 hari Pak. Nah, 500 juta. Lekaruan, misogi. Itu. Enggak, saya tidak memperbolehkan karuan. Mengkaruni sakit apa Pak? Akhirnya maneman Pak. Enggak, anggaplah sebelum bicara yang hadir ini orang menengah ke bawah. Anak sampean nyalon tadi besar, ngeri enggak ini? Ini Pak. Kembali ke sampean lagi. Bukan kembali siapa? Sehingga pemilu kemarin saya memang tidak nyalon karena melihat itu saya. Ngeri Pak. Loh, ngeri situasinya seperti itu. Ayo kita diskusikan bagaimana agar supaya pemilu ini betul-betul nanti mampu mensejahterakan rakyat. Pemimpin yang mampu mensejahterakan rakyat. Ya apa caranya? Ya itu hilangkan dulu hal-hal yang seperti itu.
Akhirnya sekarang begitu ada bupati ini, setelah timnya nggak digunakan, kenapa nggak digunakan? Sudah dibayar makan banyak, akhirnya buat apa sudah saya? Akhirnya tim yang sudah digitukan minta bupati baru, nanti yang baru juga seperti itu lagi, terus berputar seperti itu. Kenapa? Pelanggaran dilakukan. Itu loh. Saya sudah awal tadi saya sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah yang menyampaikan kepada umat semuanya yang hadir semua dunia. Hei, buat ini taruh apa? Saya pun apa? Kamu ingin apa? Kamu punya cita-cita apa? Tak turuti sama saya. Yang bilang ini Allah akan menuruti sampean, bukan bupati, Pak. Allah yang akan menuruti. Ada dua hal. Bisabri, sabar. Sabar. Nyaman dia mengucap sabar, enteng, tapi buruk ilakonin, Pak. Sabar menerima nikmat, sabar juga mencan sampean biku letak nyaman. Jadi ujian nyaman, ujian tak nyaman, tapi itu secara syariat, tapi secara hakikat semuanya nyaman, Pak. Karena ujian itu akan mengangkat derajat manusia, bukan menjerumuskan Allah. Gitu. Nah, ini harus saya sampaikan. Wa tawasabil haq. Yang hak saya sampaikan ini, Pak, agar supaya apa? Minimal di antara yang ada ini 50 orang sudah gelem bikin lemak. Alhamdulillah, Pak, berhasil sudah 5 orang. Mau tak gelem kepi, kita kenapa? Cek tugas manusia ini kan cuma wa tawasabil haq, wa tawasabis sabr. Berwasiat tentang sehat dan berwasiat tentang kesabaran. Sabar, Pak. Itu roten. Nomor 2, lakonin sholat. Dijamin sama Allah sampai. Minta apa sama dituruti. Bukan minta sama bupati, manusia bupati. Yang menjamini Allah. Ini biar saya kalau ngomong memang kayak begini, biar mantap dulu ideologi sampean, Pak. Jadi nanti seandainya sampean jadi tim sukses, Bu, anusan Pak atau Bu atau Le, di sana itu ada apa namanya itu? Ada konstituen saya 100 orang minta 50 ribuan. Nah, gitu. Biar tidak seperti itu. Jadi ideologi tanamkan dulu. Ya, konsep saya untuk memakmurkan Jember enteng sebenarnya, Pak. Saya jadi DPR 10 tahun. Enteng banget. Tesis saya S2 juga terkait dengan memakmurkan Jember. Ada 3 hal sebenarnya untuk memakmurkan Jember, Pak. Pertama, jaga. Apa yang dijaga? Orang sakit gratiskan semua. Kenapa? Enggak. Kenapa? Dimudahkan, Pak. Dimudahkan, punya KTP gratiskan. Kenapa? Saya katakan demikian ini. Orang mau naik ke ekonominya, habis itu sakit, bayar, dijual sepeda motornya, melarat oleh, dijaga bener. Pemerintah tugasnya jaga itu. Jaga itu. Yang kedua apa? Infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan. Pokoknya kena Jember sudah. Saya tahu APBD, Pak. APBD Jember saya untuk menggratiskan orang Jember paling tidak habisnya kurang lebih 50 miliar, Pak, sampai 100. APBD 4 triliun lebih, Pak, tak aguli. Ini kepentingan umat ini masalahnya. Kepentingan umat harus kita jaga. Gitu. Cuma saya nggak bisa jadi bupati karena melarat nyalon negara, nggak bisa. Nggak bisa. Rekom aja harus partai memaklumi, Pak. Ada maharnya karena mendirikan partai juga besar. Kalau saya hitung-hitung pengen jadi bupati Jember 70 miliar, Pak. Ya, 70 miliar. Seseket itu saya ketan oleh 1000 suara, 1 juta suara, ya fakta ini Pak Sedia. Yang 20 miliar untuk tim pergerakan. Saya pengalaman, Pak. Di pilkada saya melihat itu kalau tim nggak dikasih sesuatu, ya diam sudah. Hasilnya dari rumah jadi ada apa-apa. Betul memang seperti itu. Sehingga saya ngomong kepada calon bupati siapapun ini, iya, silakan rekom diurusi. Siapkan anggarannya, tapi mau detik sampai agoyang imannya. Karena memang situasi sekarang ini seperti ini. Tetap tegak lurus, bagaimana rakyat sejahtera. Cari sudah Pak pemimpin yang seperti itu. Kalau saat ini apa yang dipidatukan saya ini, Pak, kita bisa. Cuma saya menyampaikan saja, Pak. Di lapangan sampean kalau pegang prinsip seperti saya, paling TPS oleh setong sampai anda begini. Jelas itu, jelas. Nggak akan dapat suara. Itu persoalan, Pak. Jika peta politik sekarang masih belum di Jember, situasinya masih belum ada rekom satupun. Tapi kabar-kabarnya ada karena memang ada satu partai yang sudah memang yang punya partai beliau, yang lainnya belum.
Dan semuanya itu kadang-kadang telepon saya, sampean jangan di Jember dong Pak, siapapun jangan di Jember, silakan ke Jakarta Pak. Begitu sudah habisnya banyak gak dapat rekom, kasihan juga pengikutnya. Rekom itu pertama yang harus kita raih. Jadi mapping di Jember situasi politik saat ini seperti itu, sehingga paling tidak sampaikan kepada calonnya nanti, calon sampean, zaman punya calon ingin jadi kulil hak walau kau namuron, katakan yang hak meskipun pahit. Pak, kalau sampean mau nyalon sekarang ini, warga Jember situasinya seperti ini, kan begitu. Sampaikan apa adanya. Tapi dengan catatan, ayo Pak, sampean salaman dengan saya, meskipun keluar pesebinya, jangan sampai aube niatnya ibadah. Pesan saya juga mungkin terakhir nih, jangan sampai Cak Kocak yang nyalon bupati Pak. Mane Maluku, belum nyalon itu berapa miliar sudah Pak yang dikeluarkan uangnya itu. Iya bener, berapa miliar? Itu dari Rekom sudah berapa miliar, bikin banner Pak, udah saya hitung ini, sekali pasang Bubaitanya 1 miliar lebih itu mungkin. Lebih, insya Allah lebih Pak. Yang lain juga begitu, Jendik juga seperti itu, Bapak juga seperti itu. Hargai semua. Masalah pilihan tergantung sampean. Kenapa? Saya kasihan karena dia sudah mengeluarkan uang untuk rakyat Pak. Pas tidak ada yang nyalon, yang rugi kan orang Jember. Hargai, ayo. Masalah nanti yang terbaik siapa? Itulah pilihan rakyat Pak. Itulah pilihan rakyat. Jadi sampai tukaran. Tadi doanya luar biasa. Sampai tukaran gara-gara apa? Gara-gara pilkada Pak. Jangan sampai rugi orang tukaran itu. Diancam sama Rasulullah. Jangan sampai tukaran gara apapun. Layat hulul jannah koti. Gak masuk surga orang yang tukaran. Mutus tali silaturahim. Tak masuk surga. Dia nama PKB jam satu sehari semalam. Dijamin sudah itu. Apalagi gara-gara pilkada apa satu tukaran di depan kita. Ayo rugi. Itu. Ayo. Kalau saya memang di politik itu, saya dahulukan dasar saya bukan undang-undang Pak. Agama apa yang diberitakan Allah itu baru digandengkan dengan undang-undang saya. Takut saya Pak. Umur saya sudah 56. Mau diberi belum polo kare Pak Lekor. Mau diberi sepitek kare Pak tahun. Apa sampean enggak gitu bahwa tiap hari umur sampean dikurangi sama Allah. Ayo ibadah bener. Niat ibadah bener dalam rangka pilkada, mencari pemimpin yang betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama. Itu juga ibadah Pak. Itu insya Allah ibadah juga gitu loh. Jadi kalau mau diskusi terkait dengan politik, insya Allah ini sudah cukup malam. Hanya sedikit yang saya sampaikan itu karena prinsipnya bahwa politik itu partai Pak. Politik itu sebenarnya pada endingnya adalah kekuasaan. Tujuan umum. Partai itu ini kekuasaan ditempuh, baru khususnya nanti Pak mensejahterakan rakyat. Sama semuanya partai semuanya ada artinya sama kayak begitu gitu. Tapi mungkin sampai bertanya, tambah kebudi, mak tambah kayak begini kan kayak begitu. Tambah kebudi, mak tambah tak bener gitu. Ya karena itu Pak. Kadang-kadang orang milih nggak tahu orangnya. Hari beri salaman dari beri 10 amplop di TPS dapat 10 suara. Yang dipilih siapa? Tak tahu. Pokoknya kemudian tim sukses gitu. Nah tim suksesnya juga seperti itu. Begitu sudah jadi di Jakarta nggak pernah ketemu. Itu. Ini yang perlu dirumuskan Pak Mas Nono terkait dengan pilkada untuk yang akan datang. Insya Allah kayaknya yang mau mencalonkan itu Pak siapa? Haji Endi, Ibu Faida sama Gus Wawa. Ya, tiga-tiganya orang luar biasa. Tiga-tiganya orang pilihan. Berani dia mencalonkan pilkada Pak, berarti dia punya uang miliaran untuk dikeluarkan untuk rakyat. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau ada tutur kata yang kurang pas, karena insya Allah saya insan yang dhaif Pak, lemah, banyak kesalahan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jenengan. Nama saya itu Bukri Pak. Dulu saya bareng Bu Faida tanya, Mas, jadi sampean kok Bukri Mas? Dulu nama saya Ahmad siapa? Sagean Pak. Jadi itu agak teh Bukri. Setelah saya melihat Ibu Kroto, berarti awal-awal pagi. Setelah singkatan ada Pak. Singkatannya itu ada singkatan. Bukri itu Pak, singkatan berjuang untuk rakyat Indonesia. Iya bener. Mak pas di DPR 10 tahun, itu saja itu. Jadi tak rogi yang itu nyelamatin nyaman itu. Pola nyaman juga. Sejember sopung Pak nyaman Bukri. Sopung kan? Sopung Ahmad punya apa? Bukri gitu. Jika Bu Faida sampai begitu lah dulu.
Mana tuh? Kok temenan Mas Bala itu loh. Singkatan nih, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukri. Engera gini, bi gula Pak. Singkatan gini kan, itu loh. Polanya mana? Cuma ini lemak gini kan itu. Jadi maunya itu, memang Bapak Sugiartono gitu. Jadi gue mau salaman di gula seperti ngode salaman di cewek, bek agar lu nyaman, gue tak pada jelas tuh. Main dengan nyaman sendiri. Ternyata luar biasa, nyaman membawa saya juga luar biasa. Kan gitu. Terima kasih dengan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Bukri, mantan anggota DPRD Kabupaten Jember. Dan tentunya kita yang hadir malam hari ini dan wajib kita jaga kekompakan dan juga persatuan dan juga kesatuan yang harus kita kedepankan agar semoga kita sekalian yang hadir malam hari ini bisa menentukan pemimpin yang bisa menjadi panutan dan juga bisa menjadi memperbaiki Jember lebih baik kembali. Mungkin itu Kak Hartono sudah, dan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Kak Bukri menjadi penghujung acara malam hari ini. Saya selaku pembawa acara Muhammad Fatur Rasul undur diri dari ruang dengar panjenengan sedaya. Saya hatur malam hari mangken. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.